Cepetan, mana uang setorannya? Maaf bang, jualannya belum laku. Alah, gua gak mau tahu. Sekarang juga, mana uang setorannya? Atau gua obrak-abrik nih dagangannya. Siapa sih itu bang? Kasar amat lagi. Oh dia, ketua preman baru di pasar ini. Lah, bukannya Bang Joni ketua preman di pasar ini. Bang Joni sudah tobat dan gak mau jadi preman lagi. Dan sekarang, Bang Joni fokus ibadah dan tinggal di musola. Sekarang, anak buah Bang Joni juga ikut sama ketua preman baru itu. Oh gitu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bang, nama saya Frian. Saya ada tugas sekolah buat wawancara dengan tema hijrah Bang. Saya dengar dari warga Abang sudah gak tugas lagi di pasar dan lebih fokus ibadah. Boleh nggak saya wawancara Abang? Jangan, saya belum layak diwawancara. Apalagi saya mantan preman, Dek. Justru itu Bang. Dengan latar belakang Abang dari yang kelam, lalu hijrah, semoga bisa menginspirasi banyak orang yang membaca nantinya. Dan itu jadi amal jariah buat Abang. Ibarat kata, passive income amal jariah buat Abang. Bisa aja kamu nih. Ya udah, Abang mau. Oke, kita mulai ya Bang, wawancaranya. Nama lengkap Abang apa? Nama lengkap Arif Putra, tapi orang memanggil saya Joni. Atau dulu Joni si berandal. Kalau boleh tahu, awal mula hijrah atau dapat hidayah dari mana Bang? Jadi waktu itu lagi asik minum kopi di pasar. Biasa jaga keamanan pasar sambil main TikTok. Ada video masuk FYP Abang. Yang inti dari video itu bilang, kamu merasa hebat, gagah, jangan sombong, ujung-ujungnya mati juga. Rata-rata kita mati di umur 60 tahun, kalaupun panjang 80 atau ada yang 100, itu pun jarang sekali. Dan kalaupun ada, kebanyakan di kursi roda, gak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itu, sebelum waktu ajal tiba, gunakan hidup kita untuk hal yang bermanfaat dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Karena banyak orang tahu dan bahkan percaya bakal mati, namun tidak semua orang mempersiapkan bekal kematiannya. Nah, dari video itulah Abang tersadar dan hati Abang jadi resah. Lalu Abang memutuskan untuk bertobat dan tidak jadi preman di pasar lagi dan fokus beribadah. Oh gitu, ternyata hidayah bisa datang dari mana aja ya Bang? Walau di pasar dan sedang main TikTok pula. Iya, itu kuasa Allah. Oke deh Bang, segitu dulu wawancaranya. Terima kasih karena Abang berkenan diwawancara dan membantu tugas sekolah saya. Sekali lagi terima kasih ya Bang. Sama-sama Dek, semoga nilainya bagus ya. Amin, makasih Bang. Oh iya Bang, saya boleh nanya nggak? Boleh. Abang tahu pengganti kepala keamanan atau ketua preman di pasar? Nggak tahu Dek. Semenjak saya tinggal di musola, saya menutup telinga berita di pasar karena nggak mau kembali di sana. Sekarang yang gantiin Abang kasar Bang sama penjual di pasar. Kalau uangnya kurang atau telat bayarnya, dagangannya diacak-acak Bang. Kadang saya lihatnya kasihan Bang sama pedagang di pasar. Oh gitu, semoga preman itu diberi hidayah ya sama Allah kayak Abang. Amin. Oh iya, Abang tahu Umar bin Khattab? Nggak tahu Dek, Abang kan baru belajar Islam. Jadi Bang, Umar bin Khattab itu terkenal jago gulat Bang. Nggak ada yang bisa ngalahin dia di Mekah saat itu. Kalau bahasa kita sekarang Bang, jawara atau pendekar lah. Dan Umar bin Khattab termasuk orang yang memusuhi Nabi dan Islam waktu itu. Orang-orang pada takut padanya, termasuk Abu Bakar dan para sahabat waktu itu. Suatu ketika Rasulullah melihat aksi Umar bin Khattab bergulat di Ukad dan menang terus dan gak ada yang ngalahin. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan Umar. Akhirnya Umar masuk Islam di rumah adiknya karena dibacakan Al-Quran surat Toha. Hari Kamis Rasulullah berdoa dan hari Jumat Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab langsung menemui Nabi. Setelah itu langsung menuju rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang memerangi Islam waktu itu. Jadi ketika Umar bin Khattab berhijrah, bukan langsung berdiam diri di masjid Bang. Malah Umar bin Khattab langsung ke rumahnya Abu Jahal dan bilang sama Abu Jahal, kalau kamu mengganggu Nabi saya bunuh, aku sekarang sudah Islam. Jadi sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kekuatan Umar bin Khattab itu menakut-nakuti orang Islam. Tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab gunakan kekuatannya untuk membela Nabi dan melindungi Nabi. Yang dulu buat kejahatan, sekarang kekuatan atau powernya dia gunakan untuk hal kebaikan. Abang ngerti kan maksud saya? Maaf Dek, Abang nggak ngerti. Jadi gini Bang, dari cerita Umar bin Khattab, Abang gak harus ninggalin pasar. Kalau Abang ninggalin pasar, nanti ada lagi preman yang baru yang menguasai pasar. Dan itu akan terus-menerus menjadi regenerasi preman. Bagaimana cara memotong regenerasi preman di pasar ini? Kuncinya ada di Abang. Kok bisa ya Dek? Memang saya bisa apa? Abang punya power di pasar. Semua preman takut sama Abang.
Jadi, gunakan kekuatan atau power abang untuk kebaikan. Layaknya Umar bin Khattab ketika hijrah langsung menjadi pelindung Nabi dengan kekuatannya. Sama halnya abang harus bisa menjadi pelindung pasar. Yang dulu sebelum abang hijrah, pasar gak aman. Setelah abang hijrah, pasar jadi aman. Itulah tobat dan hijrah sesungguhnya. Dari yang gak baik menjadi baik. Lalu, abang bisa bikin anak buah abang hijrah juga dan mencari rezeki yang halal bang. Misalnya menjadi kuli panggul di pasar, menjadi tukang parkir, membantu angkut belanjaan orang di pasar misalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencari nafkah yang halal di pasar bang. Selain memalak pedagang dan pembeli di pasar. Maaf ya bang, bukan maksud saya mengajari abang. Cuma saya kasihan melihat para pedagang di pasar ketakutan setiap hari dan tidak nyaman berjualan. Semoga ini bisa jadi bahan renungan abang untuk kembali ke pasar, bukan sebagai preman, tapi pelindung pasar dari preman-preman jahat. Dan semoga sekembalinya abang bisa memutus mata rantai premanisme di pasar. Dan abang juga bisa tetap di musola, beribadah. Ya udah ya bang, saya pulang dulu. Terima kasih buat waktunya. Maaf kalau saya lancang atau ada kata-kata yang gak berkenan di abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma segini doang jagoan kita ini. Hah? Yang katanya mau jadi pahlawan untuk pasar ini. Yang katanya mau melindungi pasar ini. Lo lihat diri lo sekarang. Lemah, pecundang, gak berdaya. Lo denger ya Bang Joni? Lo bukan siapa-siapa lagi di pasar ini. Jadi, gue peringatin jangan sekali-kali mencampuri urusan pasar. Karena pasar ini sekarang di dalam kekuasaan gue. Jadi gue bebas melakukan apa saja. Sampai lo berani ikut campur lagi, gue habisin lo. Ternyata cuma mimpi buruk. Astagfirullah. Semoga mimpi buruk ini tidak terjadi. Saya sampaikan berulang kali, preman tidak boleh hidup. Ya, jangankan hidup, bernapas saja tidak boleh dia. Siapa yang bantu saya? Bapak sebagai ketua pemuda, Bapak sebagai RT. Ya, ada kendala Bapak di lapangan, di masyarakat, ada Babin, ada Babinsa. Koordinasi dengan beliau, datang ke Polsek, minta petunjuk kepada saya. Kami ini bekerja digaji oleh negara, membantu masyarakat, bukan mempersulit masyarakat. Apa yang dikatakan Pak Polisi itu benar. Kita harus laporkan kelakuan preman pasar ini. Biar pasar ini aman bang. Ngomong sih enak loh. Tapi siapa yang menjamin nyawa kita dan keluarga kita aman? Anak buah si gondrong itu berkeliaran di mana-mana. Bisa saja kan preman-preman itu mendatangi rumah kita saat malam hari dan membunuh keluarga kita dengan mudah. Lalu, apa kita harus berdiam diri aja bang melihat penindasan selama ini? Sampai kapan kita harus kayak gini bang? Gak ada pilihan lain. Kita terima keadaan ini dan tetap membayar upeti yang dia mau. Sampai ada pahlawan yang datang dan berani melawan si gondrong itu dan melaporkan kejahatannya ke polisi. Dan pastinya pahlawan itu bukan kita, karena kita tidak punya power apa-apa. Kita hanya pecundang dan rakyat jelata yang mencari sesuap nasi untuk makan keluarga kita. Jadi fokus saja cari rezeki buat keluarga kita. Gak usah macam-macam. Jadi, ketika Umar bin Khattab berhijrah, bukan langsung berdiam diri di masjid bang. Malah Umar bin Khattab langsung ke rumahnya Abu Jahal dan bilang sama Abu Jahal, kalau kamu mengganggu Nabi saya bunuh, aku sekarang sudah Islam. Jadi, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kekuatan Umar bin Khattab itu menakut-nakuti orang Islam. Tapi, setelah masuk Islam, Umar bin Khattab gunakan kekuatannya untuk membela Nabi dan melindungi Nabi. Yang dulu buat kejahatan, sekarang kekuatan atau powernya dia gunakan untuk hal kebaikan. Cuma segini doang jagoan kita ini. Hah? Disampaikan berulang kali, preman tidak boleh hidup. Ya, jangankan hidup, bernapas saja tidak boleh dia. Dikatakan Pak Polisi itu benar. Kita harus laporkan kelakuan preman pasar ini. Biar pasar ini aman bang. Ngomong sih enak loh. Tapi siapa yang menjamin nyawa kita dan keluarga kita aman? Setoran. Mana setoran? Cepetan, setorannya mana? Maaf bang, dari tadi jualan sepi. Belum ada yang beli. Gak mau tahu. Cepetan keluarin setorannya.
Sungguh bang, uangnya belum ada. Oh, lo ngelawan ya? Mau dipukul kamu? Hei! Cukup. Jangan mengambil yang bukan hak lo. Bukan urusan lo, Joni. Lebih baik lo urus musola. Jangan ganggu urusan gua. Oke, kalau begitu, dengan sangat terpaksa, gua harus memberikan efek jerak kepada lo. Sekarang, gua harus laporin kalian berdua ke polisi atas tindakan kejahatan kalian. Ini demi kebaikan bersama, demi kebaikan pasar juga. Ampun Bang Joni, ampun. Kami mengakui kekalahan dan gak bakal bikin onar lagi. Tolong beri kami kesempatan untuk berubah lebih baik lagi. Layaknya Bang Joni mendapat kesempatan hidup lebih baik lagi. Tolong jangan penjarakan kami Bang. Ingatkah dulu Bang, ketika gua jadi anak buah abang, gue selalu nurut sama abang, gak pernah minta apapun. Tapi kali ini Bang, mohon dengan sangat beri kami kesempatan untuk bertobat. Jangan penjarakan kami Bang. Kami punya anak istri yang harus kami nafkahin Bang. Tolong beri kami ampun Bang. Kami janji gak bakal malak lagi Bang. Gak bakal bikin rusuh di pasar Bang. Janji Bang. Oke, gua kasih kesempatan. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh dan carilah nafkah yang halal buat keluarga kalian. Terima kasih Bang, terima kasih. Silakan diminum Bang kopinya. Makasih ya. Gue senang lihat perubahan kalian. Jauh lebih baik, bahkan kalian mau ikut kajian dan sholat di musola ini. Itu semua berkat abang yang berbaik hati memaafkan kami dan memberi kesempatan kami untuk hidup yang lebih baik lagi Bang. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kita berproses menjadi lebih baik lagi. Iya Bang, siap. Monggo diminum Bang kopinya lagi. Oke, makasih ya. Kenapa kepalaku pusing sekali ya Allah. Badanku juga gemetar dan lemas. Tapi aku harus paksakan tubuh ini bergerak. Aku ingin sholat subuh. Bang, bangun Bang. Astagfirullahaladzim. Tolong. Bang Joni gak ada nafas lagi. Tolong. Assalamualaikum Bang. Aku gak nyangka kalau abang bisa pergi secepat ini. Bang, apa udah tahu kabar Bang Joni meninggal? Isu yang beredar, Bang Joni meninggal karena sakit pas sujud terakhir ketika sholat subuh. Padahal semalam kita barusan ngopi bareng ya Bang. Gak nyangka Bang Joni meninggal. Padahal Bang Joni orang yang baik ya Bang. Apa lo bilang? Bang Joni orang baik. Dia sudah mempermalukan gua di depan umum. Bang Joni meninggal karena gua yang membunuhnya. Tanpa sepengetahuan yang lain, aku memberikan racun dalam kopinya. Lo ingat semalam sebelum kematian Bang Joni, kita ngopi bareng bersama Bang Joni dan beberapa warga. Gua lah yang memasukkan racun di dalam kopinya. Tapi kan kita minum di teko yang sama Bang. Abang menuangkan teko itu ke gelas warga-warga juga. Dan di gelas gua juga Bang. Kenapa hanya Bang Joni yang keracunan Bang? Itulah kehebatan dan kecerdasan gua. Lo tahu, teko yang gua gunain itu di dalamnya berisi kopi dan racun. Kita bisa menentukan saat mana racun dikeluarkan dan saat mana kopi akan dikeluarkan. Dengan begitu, orang gak ada yang curiga atas kematian Bang Joni karena kita meminum apa yang dia minum. Sekarang gak ada yang mengganggu kita untuk menguasai pasar. Gua benar-benar sakit hati ketika gua dipermalukan Bang Joni di pasar waktu itu. Gue bertekad membalas dendam dengan cara apapun. Dan setelah sekian lama berpura-pura bertobat, akhirnya ketemulah momen itu. Akhirnya pasar bisa gue kuasai kembali. Betapa Allah sayang sama abang.
gak mau abang lama-lama di dunia dengan segala tipu daya dunia. Abang dipanggil sama Allah dengan cara yang indah, cara yang dimimpikan setiap kaum muslimin, meninggal dalam keadaan sujud ketika sholat. Semoga abang diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan satu surga bersama Rasulullah SAW.